Iya. Iya. Apa auratnya? Apa bahas dulu ya? Iya. Kita bahas ya. Oke, nanti kalau mau nanya bebas saja, nggak harus sesuai tema ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita membahas terkait dengan bab wudu ya, tentang tutorial wudu ya, termasuk bagaimana caranya wudu di tempat umum dan seterusnya. Yuk kita lanjut kajian kita hari ini sesuai dengan permintaan ibu-ibu. Hasil diskusi kita akan membahas tentang bab aurat, cara menutupnya. Terus kenapa emangnya kalau nggak ditutup? Kami ini kan udah tua-tua, rambut udah putih, apa juga tutup lagi. Ya kan? Udah tua-tua, ngapa lagi pula ditutup ustazah? Yuk kita bahas ya. Pertama kita bahas dulu tentang aurat. Coba jawab, kalau bisa, salah nggak apa-apa. Aurat wanita di hadapan laki-laki adalah dari seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Coba angkat tangannya semua. Angkat tangannya, angkat tangan kirinya, gelangkan ke tangan kanannya. Nah, sepergelangan tangan itu adalah batasan aurat. Jadi punggung tangan tidak aurat. Kalau ada yang mengatakan punggung tangan adalah aurat, berarti selamanya berdosa dong. So, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan di hadapan laki-laki. Clear? Paham? Suara jelas? Nah, yang kedua adalah aurat laki-laki di hadapan wanita. Ada laki-laki yang tidak boleh dilihat oleh wanita adalah dari pusat sampai lutut. Jadi kalau punya orang suami, kalau punya orang tua, kalau punya kemenakan yang main voli, main takraw, belikan Hawaii nutup lutut. Karena kalau Hawaiinya itu sampai dia membuka lututnya, maka berdosa baginya. Jadi aurat laki-laki di hadapan perempuan adalah dari pusat sampai lutut. Paham sampai sini? Boleh disambungnya, terus disambungnya pakai celana manset, boleh. Oke? Sekarang
aurat perempuan di hadapan perempuan lain. Saya perempuan, ibu perempuan, betul? Aurat sesama kita apa? Dari leher ke bawah. Aurat perempuan, ibu perempuan toh? Teman ibu perempuan toh? Aurat sesama perempuan dari leher ke bawah, dari pusat sampai lutut. Oh, jadi selama ini cuman dada tidak aurat dengan sesama perempuan. Kalau dada aurat, payah menyusui. Iyalah. Tapi jangan mentang-mentang dada tidak aurat, lihatlah kau, tengoklah, jangan, ya. Tetap aja kita malu. Clear? Jadi kalau punya orang tua, kalau punya anak yang ngekos, entah dia kuliah Jogja, entah dia kuliah di mana, bilang sama anak tuh dengan teman-teman kosnya, itu baju tidurnya harus nutup dari pusat sampai lutut. Tidak boleh pakai celana short di atas lutut sementara ada kawan perempuan di situ. Karena aurat perempuan dengan karena perempuan dengan perempuan lain itu auratnya pusat sampai lutut. Sampai sini paham? Coba kita mulai, kita ulang lagi. Aurat perempuan di hadapan laki-laki adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Aurat laki-laki di hadapan perempuan dari pusat sampai lutut. Jadi laki-laki itu tak boleh kita lihat pusat sampai lututnya. Makanya kalau lomba main takraw, belilah Hawaii di bawah lutut. Sekarang, aurat perempuan dengan perempuan dari pusat sampai lutut. Dada tidak aurat sesama perempuan. Kalau dada aurat nanti malah susah menyusuinya. Sekarang, aurat laki-laki di hadapan laki-laki dari aurat laki-laki dengan laki-laki sama dari pusat sampai lutut. Kau ingat Bikoko? Ingat ya? Share lagi ya. Sekarang itu sekarang lalu sih lah. Tengok aja Biko di TikTok ya share-nya ya. Oke. Aurat ibu di hadapan anak bujang. Aurat anak gadis di hadapan bapaknya. Aurat bapak di hadapan anak gadisnya. Aurat kakak laki-laki di hadapan adik perempuannya. Aurat adik perempuan di hadapan adik laki-lakinya. Aurat sesama adik beradik. Aurat dari ibu ke anak bujang. Aurat anak gadis di hadapan bapaknya. Itu dari emak. Jadi selama ini asal aja. Tapi pertanyaan paham? Pertanyaannya paham? Aurat ibu di hadapan anak bujang. Aurat anak bujang di hadapan ibu. Aurat anak gadis di hadapan bapaknya. Aurat bapak di hadapan anak gadisnya. Aurat adik beradik beda jenis. Dari aurat ke lutut. Ya, dari tak tahu. Apa? Tentu tak jilbab di rumah. Semua itu auratnya adalah pusat sampai lutut. Ya. Maaf ya. Ini ada pertanyaan ibu nih. Kadang-kadang ada orang mentang-mentang sama anak pakai bra aja. Nggak apa-apa, pusatnya pusat sampai lutut, cuman malu kita. Auratnya pusat sampai lutut. Maka jangan kalau kamar mandinya di mana, kamarnya di mana, handuk tuh sampai lutut. Ya, lari, tahu-tahu nampak sama anak bujang. Pusat sampai lutut. Ya, pokoknya tutup sampai lutut. Kalau mandi di kulah, tahu kulah enggak? Kulah, mandi bersama, satu sumur kan pakai basahan kan? Itu basahannya mesti sampai lutut. Karena perempuan dengan perempuan pusat sampai lutut. Kalau ibu habis mandi, kamar mandinya di luar, ibu kan lari itu ke kamar. Ada anak bujang di ruang tengah. Harus sampai pakai kain sarung sampai lutut. Nggak bisa di atas lutut doh.
Angguak luar biasa. Tak terbayang gue selama ini cuman. Oke? Dah. Sekarang aurat perempuan dengan perempuan non muslim dari, tunggu lo, biar ndak megang nih kita pakai gaya kayak gini lah. Lumayan lah, anti begal. Dah. Aurat perempuan dengan perempuan non muslim dari ibu perempuan punya teman non muslim, auratnya dari selama ini kepala. Aurat perempuan dengan perempuan non muslim itu seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Dia iya ya, betul. Siap. Itu dari seluruh tubuh kecuali muka. Hah? Iya, seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan, gitu. Sama dengan laki-laki. Jadi kita bukan bermaksud mendiskreditkan non muslim ya, tetapi memang begitulah hukum Islam. Boleh berkawan dengan non muslim, berkawanlah. Boleh main dengan non muslim, mainlah. Boleh main ke mall sama dia, pergilah. Boleh makan sama dia, boleh. Boleh berkawan, silahkan, tidak ada masalah. Saya punya banyak kawan non muslim, aman aja hidup ini, tidak ada masalah. Tapi dijaga auratnya ya. Gitu ceritanya. Yang lalu biar berlalu, kita bangun hari yang baru. Ya. Ya. Sama. Pusat sampai lutut. Oke? Dah. Paham sampai sini? Kalau itu adalah mahram karena ikatan perkawinan, maka ada baiknya ditutup. Tapi karena mereka dibolehkan satu atap, maka dibolehkan dia membuka aurat. Cuman malu kita. Oke? Dah, selanjutnya. Kayak gimana cara menutup aurat? Tadi kan udah tata caranya ya. Sekarang, kayak gimana cara menutupnya? Ini perhatikan, ini penting. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada dua ayat dalam Al-Quran, berarti ada dua perintah yang berbeda. Ayatnya dua, bahasanya dua, perintahnya dua. Ada dua ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang menutup aurat. Yang pertama, dalam Al-Quran dijelaskan, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Al-ayah, hendaklah, wahai Rasul, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan seterusnya, hendaklah mereka menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh. Tunggu dulu. Jilbab itu bukan ini. Jilbab itu adalah gamis yang ibu pakai yang terhampar ke seluruh tubuh. Itulah jilbab. Sampai mata kaki. Makanya kalau ada anak pesantren, dia selalu kehilangan gamisnya, dia selalu bilang, aina jilbabi, jilbabku mana? Jadi jilbab itu adalah gamis yang ibu pakai, itulah jilbab. Jubah, rok masih bisa. Ya. Rok masih bisa ya, ibu-ibu ya. Kalau roh itu masih bisa. Yang penting dia terhampar sampai ke mata kaki. Ya, dia terhampar sampai ke mata kaki. Sampai sini paham? Lah, minta ampun. Celana boleh enggak? Banyak saya ceramah tentang itu. Ya, pokoknya dia roh atau gamis yang terhampar. Iya, asirwal, anak-anak, suara anak-anak, hah? Enggak bisa. Jadi asirwal lirijal, celana itu. Gimana dengan jogging masih pakai celana ketat itu? Sesama perempuan, kan indoor, perempuan semua. Nggak apa-apa. Di lapangan mana bisa, Desti? Enggak bisa. Ya, jadi. Memang celana itu pakaian laki-laki, jadi tidak dianjurkan. So, ibu-ibu kalau jogging indoor semuanya, kalau di indoor semuanya perempuan tentu nggak masalah. Iya, indoor nggak apa-apa ya. Fitness indoor ada perempuan nggak ada masalah ya. Karena orang sesama perempuan dari pusat sampai lutut, maka senamlah indoor. Berenanglah di kolam renang jadwal khusus perempuan. Banyak di Pekanbaru banyak. Mau fitnesslah di gym syar'i. Banyak di Pekanbaru banyak. Kolam renang sudah banyak sekali yang khusus syar'i di jam-jam tertentu. Ya, senamlah
Di senam syar'i pun udah banyak, udah bisa serak. Ya jadi Nama apa susah? Razia tuh kan masih pakai celana kan? Ketika indoor nggak apa-apa. ya ada cowok juga. Kalau ada cowok juga nggak bisa lah. Ruang terbuka. Ya, Kalau ada cowok juga nggak bisa. Kalau bukan mahram nggak bisa. Nah, ya, mulai difilter ya. Yang lalu biar berlalu, Mak. Kalau macam awak kok nggak lama le dong, Mak. Alah lah tuh. Alah lah tuh. Oke? Dah. Pertama jilbab ke seluruh tubuh. Kalau rok masih boleh. Yang kedua dalam ayat lain dikatakan bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah menghamparkan khimar. Apa namanya? Khimar. Khimar itu kerudung. Ala juyub sampai ke dada. Kerudung harus nutup dada. Itu minimal. Panjang boleh ustazah, silakan, bagus. Nutup dada cukup. Ada dua syarat. Satu, gamis sampai mata kaki atau rok. Yang kedua, kerudung sampai ke dada. Titik. Dua-duanya harus terpenuhi. Karena ada dua ayatnya. Oke? Nah, kalau sampai dada berarti kan bajunya harus longgar ya. Kalau bajunya ketat kan cepat juga kan? ya tentu memenuhi syarat. Ya. Sekarang gini, ada orang pakai gamis besar. Dibelinya lah gamis besar tuh. Apa namanya itu gamis-gamis daster yang gadang-gadang tuh kan ada tuh. Kelelawar tuh besar sampai ke ini mata tangan ya sampai. Rupanya di atasnya cuma pakai songkok ya. Berarti berjilbab tapi tidak berkhimar. Oke? Sekarang sebaliknya, ada yang kerudungnya itu panjang sampai betis. Rupa di bawah legging. Nah, berarti dia adalah berarti dia berkhimar tak berjilbab. Maka dua-duanya harus terpenuhi, Mak. Bajunya gedik sih tapi dalam. Iya, nggak bisa dong. Gamis itu harus sampai mata kaki. Iya, oke. Dua-duanya harus terpenuhi, Mak. Kalau ada celana-celana di rumah tuh, udahlah. Ada rezeki beli gamis. Nggak ada gamis karena udah hijrah, beli aja 3 warna hitam itu pakai terus. Nggak ada syar'i hitam. Soal anak-anak. Oke? Paham ya? Nah, pertama adalah tentang jenis aurat. Yang kedua adalah nutup aurat itu sampai dada, khimar, jilbab ke seluruh tuh. Jangan excuse lagi. Za kalau celana kulit gimana za? Jangan lagi. Ya, kalau saya bisa jadi orang dalam malaikat saya kasih orang dalam. Jangan malaikat tuh cuma aku tuh Anda. Masalahnya kan tidak bisa. Nah, maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Besar. Baju kita sudah Suara anak-anak. belahnya di sini, ketutup belah sama baju nggak juga boleh. nggak boleh dong. Oke? Nah, jadi dan iya karena iwa. Jadi gitu ya. Jadi ibu-ibu, ustazah, kami itu kan apa namanya? Kami itu kan suka pulang kampung saja. Masa kami pulang kampung pakai gamis, pakai rok? Payah kami melangkah. Saya ada kampung juga nih, Bu. Nggak, ibu aja nggak ada kampung dong. Saya pulang kampung nyetir malah. Pakai rok, saya pakai gamis, saya hidup aja saya sekarang ya. Mana ya? Ibu ini, lebay kali. Dari gedung kan pakai gamis semua tuh. Ah. Diajak sama anak ke mall. Orang-orang tuh, "Kok pakai gamis ke mall?" Itu baju orang mall siapa makanya? Pakai gamis apa mall kok katanya. Itu. Itulah dengan lagu. Iya. Ustazah, saya itu mau main ke pantai.
Saya pun mau main ke pantai, masa ke pantai itu pakai rok, pakai gamis. Wih, ke pantai itu pakai gamis mantap. Berputar di pantai pakai slow motion. Sama, mantap. Ya, nggak ada masalah. Ustazah, kami itu suka mendaki gunung. Masa daki gunung kami pakai rok, masa kami pakai gamis? Saya gunung apa yang saya tak daki? Saya sudah sampai ke Switzerland, gunung tertinggi di benua Eropa. Pakai rok sampai atas, hidup sampai sekarang ya. Di sini sekarang ya. Orang Uzbekistan dari mana ya? Nah, Dia mendaki gunung ke gunung itu keluarga tidak ada jalan. Jadi perempuan tuh pakai gamis. pakai gamis is okay. Bahasa kampung saya, no, never mind. Nggak ada, gamis loh itu keren. Ya, terus sampai saya ke top one gunung tertinggi di benua Eropa. Pakai gamis saya aman aja, nggak ada masalah. Apalagi? Harus kira-kira lagi. Oh, ustazah, iyalah pakai mobil. Kami pakai motor saja. 7 rungkang kami. Saya kan dulu dakwah pakai motor juga. Emang langsung saya pakai mobil langsung ya? Enggak. Saya juga dulu dakwah pakai motor. Saya juga pakai motor dulu ya. Pakai gamis aman aja. Cuma hati-hati. Nggak pakai motor pun tetap aja ada masalah kalau nggak hati-hati. Aisyah itu istri Rasulullah. Dia itu adalah istri Rasulullah yang kerjanya itu berperang. Jadi ada satu perang yang dipimpin oleh Aisyah. Itu namanya perang Siffin. Pakai gamis dia naik kuda. Ketika dia ketika dia naik ke atas kuda itu sampai waktu dia naik ke atas kuda, itu sampai tak terbuka betisnya saat dia berperang naik kuda. Saking besarnya itu gamisnya, tak nampak betisnya. Kalau kita enggak ada, baru naik motor beat juga langsung saking kecilnya. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada masalah, is okay ya. Karena pada dasarnya adalah la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan kita melainkan kita mampu. Jadi kalau ada perintah, bentar ya, kemudian. Ada suara anak-anak guys, susah ini. Jadi aku matiin. Oke, paham ya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah yuk kita lanjut. Pertanyaannya adalah kapan kita pakai tuh gamis kita, atau kapan kita tutup aurat kita. Kita wajib menutup aurat adalah fi makanil am, di wilayah umum. Apa itu wilayah? Celana panjang dalam gamis boleh nggak? Celana panjang dalam gamis boleh nggak? Boleh. Nah, apa itu wilayah umum? Wilayah umum adalah wilayah yang kalau orang ketika keluar rumah, ketika orang menengok kita itu adalah tidak pakai izin. Kira-kira kalau kita di teras rumah, orang mau nengok kita pakai izin nggak? Enggak. Maka di teras rumah, selangkah keluar rumah mesti nutup aurat. Oke? Selangkah keluar rumah mesti nutup aurat. Saya kemarin ditanya oleh teman saya, Nel, kamu yakin nggak? Kalau jemaah kamu semuanya keluar rumah nutup aurat? Saya bilang, yakin. Kalau mereka ke pasar, yakin. Kalau mereka nyiram bunga, yakin nggak nutup aurat? Itu yang tak yakin saya. Jadi tutuplah aurat selangkah keluar rumah. Tapi kalau di dalam rumah nggak apa-apa buka, kecuali ada yang mahram.
yang bukan mahram. Jadi ingat ya, tutup aurat saat keluar rumah, ada atau nggak ada orang wajib tutup. Nggak ada dalil yang bilang, ayo orang-orang beriman tutuplah aurat kalau ada orang, kalau nggak ada buka silah. Nggak ada dalilnya. Jadi ada nggak ada orang wajib tutup. Oke, ada nggak ada orang wajib tutup. Nggak boleh gini keluar rumah, tengok kiri kanan nggak ada orang, lantak silah. Nggak bisa. Mau masukkan motor jam 2 malam, tengok kiri kanan nggak ada orang, nggak bisa. Maka nanti, oke. Hah? Ada ndak ada orang wajib tutup? Karena ndak ada dalil yang mengatakan, ayo orang-orang beriman tutuplah aurat kalau ada orang, kalau ndak ada buka jelas, ndak ada dalilnya itu. Selagi di wilayah umum, maka kita tetap mesti tutup aurat. Ada nggak ada orang? Ustazah kemarin dari jemaah lucu. Ustazah, saya rumah saya di sudut, nggak ada makhluk halus yang ada. Di sudut jalan tuh buntu, itu rumah saya saja. Nggak ada makhluk halus, cuma ada malaikat penjemput nyawa ya. Ada nggak ada orang wajib tutup. Karena seandainya orang lewat, orang tetap akan bisa lihat. Secara hukumnya seperti itu. Nah, ya kita mau ke sini ya. Kita lanjut ke batas umur. Kayaknya ibu pengen dispensasi ya. Cocok. Oke. Ya. Terus selanjutnya, emangnya kenapa Ustazah kalau kami buka aurat? Kenapa emangnya? Apa masalahnya kalau kami buka aurat? Gini. Siapa yang membuka auratnya, menadharat sya'ran, siapa yang menampakkan satu helai rambutnya. Ya. La yastajibuna du'aakunna, tak diterima doanya. Dan kalau melakukannya istimrar bi ghairil mas'alah, kalau dia melakukan terus-menerus tanpa merasa masalah, santai, falyatabawwa, cari neraka mana yang mau dia pilih. Makanya anak pesantren yang ngerti, coba ibu anaknya di pesantren, kalau dia ngerti, nampaknya satu rambutnya, dia bisa menangis seminggu loh. Dia ngerti. Kadang-kadang kita tak takut karena belum paham. Anak pesantren, coba kalau ada ibu anak-anak pesantren, itu nampak jilbab, nampak dia buka jilbab sama siapa, mau ustadznya, seminggu dia menangis. Seminggu dia menangis. Kami rata-rata udah pernah rasakan, karena ngerti hukumnya. Maka udahlah yang lalu biar berlalu. Bilang sama suaminya nanti, bang pakukan bang. Apa yang mau dipakukan? Pakukan belakang pintu nih bang. Apa dek? Paku aja lah bang. Taruh di situ gamis yang gede gambreng sama kerudung gede gambreng. Mau nyapu, mau nyiram bunga, pakai itu. Nggak ada, mukena aja lah sama kain sarung. Yang penting tutup keluar rumah mak. Nggak ada, kain kapan dia lah. Yang penting tutup. Kalau saya lebih suka dengan mukena kain sarung. Jadi kalau ada tamu kode kain sarung pakai mukena. Tamunya bilang sholat sih tadi usah rumah. Gitu. Kita bisa. La yukallifullah nafsan illa usaha. Tidak akan mungkin Allah bebankan kita melainkan kita mampu. Cuma kita tidak mau aja selama ini. Oke? Yang lalu biar berlalu, berjanji tidak mengulang lagi, menyesali yang terjadi, mengisi hari dengan ibadah, perbanyak salat sunat taubat. Masuk pertanyaan nenek tadi, Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya adalah bagaimana jika kita sudah tua, ya? Kita sudah tua. Ustazah, katanya sih kalau orang sudah tua itu boleh untuk buka aurat. Kan katanya kita itu buka aurat karena apa? Karena orang suka sama kita. Bisa mengikat lelaki. Kalau kami udah tua-tua ini apa? Pikat lagi susah. Tak ada orang terpikat sama kami lagi. Terus gimana caranya? Nah, jadi gini. Dalam agama Islam ada yang namanya uzur. Uzur dalam agama Islam itu tidak diukur dari umur, tapi diukur dari akal. Ya, diukur dari akal. Ada orang usia 100 tahun. Ada orang usia 100 tahun, tapi akalnya sempurna. Akalnya sempurna. Misalnya ditanya nama anaknya, tahu dia.
Kemudian ditanya nama atuknya, tahu dia. Dikasih uang 50, 100, dipilihnya 100. Pokoknya akalnya sempurna. Tapi usianya udah 100 tahun. Masih kuat ingatannya, maksudnya masih sempurna ingatannya, dalam bahasa Arabnya masih mukallaf dia. Masih baligh dia. Maaf ya, walaupun dia stroke, datang kamu tutupkan auratnya. Walaupun dia stroke, dia wajib sholat, walaupun dengan kedipan mata. Karena akalnya kan sempurna ceritanya. Kan katanya kalau nggak bisa sholat tegak duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring gerakan jempol kaki, itu kan bagi orang yang akalnya sempurna. Jadi walaupun usia 100 tahun, akal masih sempurna, maka wajib untuk nutup aurat, wajib untuk sholat, wajib puasa. Kalau nggak bisa puasa, fidyah dia. Kan itu ceritanya. Orang tua yang tidak mungkin lagi berpuasa. Karena dia mukallaf, dia terikat hukum Islam. Tapi ada orang usia 50 tahun, kulit masih oke, masih kenceng lah. Karena ada skin makin cakep lah. Masih cantik, masih kenceng. Tapi udah pikun. Ditanya sama anaknya, nama anaknya tak tahu dia. Dibilang udah mandi belum lagi, padahal 4 kali dia mandi dah. Udah makan nak, belum lagi, tak dikasih kakak kau, aku makan dah, bakal kelahi anak karena dia. Maka walaupun usia masih 40-50 tahun, ketika akalnya sudah tidak sempurna, dia boleh tinggalkan sholat, dia boleh buka aurat. Jadi kalau mau buka aurat, bukalah, pikun dulu. Pikun. Kita kan gak pengen, Bu. Kita itu kan pengen panjang umur, sehat badan, tidak pikun. Orang pikun, dosanya tidak diterima, tapi kalau berbuat baik tidak dinilai juga. Kita berbuat baik dinilai, berdosa dinilai. Jadi kalau ada di rumah ibu orang tua pikun, semuanya pikun, jangan dipaksa juga sholat lagi. Dia mau sholat suka hati dia mau nggak terserah dia. Ini udah payah saya. Ada jemaah bertanya, Ustazah gimana caranya nyuruh orang tua saya udah sholat, untuk sholat? Dia nggak mau sholat, kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak. Udah muter-muter saya menjelaskannya. Gimana caranya? 1, Bu, doakan dia. 2, ingatkan dia. 3, coba paksakan. 4, coba kasih reward and punishment. Udah capek saya menjawab, iya dia dipikun, la ilaha illallah. Payah saya menjawab berbanyak dia pikun. Kalau dia pikun, nggak usah dipaksa, Bu. Ya, tapi nauzubillah, makanya ibu-ibu harus banyak belajar. Cara untuk menghindarkan kita dari kepikunan adalah otak dipakai untuk belajar. Maka makin sering kita menghafal, makin sering kita belajar, maka otak kita akan semakin jauh dari kepikunan. Maka dipakai, digunakan untuk ngafal ayat-ayat, ngafal hadis, ngafal arti bacaan sholat, ngafal belajar. Ya, diundang ustadz yang pengajiannya mungkin penting, tapi membuat kita berpikir. Ya, dibanyakkan otak kita ini berpikir sehingga kita dijauhkan dari kepikunan. Banyak-banyak menghafal. Nah, banyak-banyak menghafal, entah ibu hafal arti bacaan sholat, entah ibu hafal ayat pendek, entah ibu hafal akafi, itu supaya dijauhkan dari kepikunan. Bayangkan kalau kita pikun, kan kita nggak mau jadi beban kan? Walaupun anak kita mau, tapi kita jadi beban bagi anak kita. Sementara kita ingin anak kita baik-baik aja. Enggak apa-apa, saya juga gitu sama. Ustazah, saya ngafal, dapat ujung hilang pangkal, dapat pangkal hilang tengah, dapat tengah dua-duanya hilang ya. Boleh ngulang. Misalnya baca surat apa gitu dalam salat, itu diulang-ulang terus. Boleh? Boleh. Boleh. Jadi kalau mau ngafal, kalau saya mau saran, daripada ibu ngafal ayat pendek, ini mohon maaf ya Bu. Kalau waktu ibu kan, ini usia ibu udah berapa nih? Udah 70-80 nih. Enggak lah, boleh itu rumah. Enggak, bercanda, iya. Kalau ibu mau saya kasih saran, daripada ibu menghafal ayat-ayat pendek, lebih bagus ibu menghafal arti bacaan sholat. Itu jauh lebih penting. Entah cemana lah cara ibu, entah melalui sosmed ibu belajar,
entah melalui sosmed, entah melalui buku, entah melalui ustadz, hafal. Itu lebih penting loh Bu. Coba arti Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu luar biasa. Rabbi ampuni aku, ighfirli, Tuhanku ampuni aku, warhamni cintai aku, wajburni cukupkan aku, warzuqni berikan rezeki kepadaku, wadini berikan aku petunjuk, warzuqni berikan aku rezeki, wa'afini maafkan aku, wa'fu anni, ya, kemudian sehatkan aku, sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar siapa-siapa yang memujinya. Rabbana lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji, mil'us samawati sepenuh langit, wa mil'ul ardi sepenuh bumi. Itu dihafal coba ke situ dulu. Kalau udah selesai sampai fil alamina innaka hamidum majid, selesai baru lanjutkan yang pendek. Kan itu lebih penting. Mau sampai kapan kita sholat nggak tahu arti bacaannya? Iya kan? Kalau selama ini sholat pikiran kita melayang-layang, itu biasanya banyak faktor. Ya, diantaranya adalah kita nggak tahu artinya. Jadi kalau ibu mau berkorban sedikit, mau belajar biar nggak pikun, dan itu jadi ceritanya kan. Belajarlah mengartikan bacaan sholat. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, coba. Maha suci Tuhanku, azimi yang maha agung, wa bihamdihi dan dengan segala puji baginya. Gitu kan? Jadi dialihkan ke situ sampai ibu bisa ngomong depan kaca, ngomong artinya sendiri. Nanti baru terbayang ketika sholat. Jadi mengartikan bacaan sholat tidak bisa dalam hati aja. Itu memahami namanya. Kalau mengartinya sampai ibu bisa ngomong, sehingga nanti sholatnya lebih khusyuk. Daripada ibu ngejar ayat pendek yang hukumnya sunnah, lebih bagus ibu ngejar arti bacaan sholat yang jelas bermanfaat lebih lagi. Tapi nanti sisa waktunya lagi kalau udah selesai bacaan sholat, baru ibu pergi ke ayat pendek. Itu saran saya, ya, gitu maksudnya. Oke? Cara belajar, habis subuh belajar, habis maghrib ngulang. Habis subuh masukkan informasi ke otak, habis maghrib ngulang. Gitu terus. Semua orang hafal gitu. Kami pun kuliah gitu. Kami pun sebagai ustaz-ustazah belajar tuh habis subuh. Habis subuh, habis maghrib ngulang. Habis subuh, habis maghrib ngulang. Anak pesantren, ibu yang ngafal ayat-ayat Quran, ya, anak-anak ibu yang hafizah itu, coba tanya, mereka tuh ngafal habis subuh karena otak saat habis subuh itu kencang, belum diisi apa-apa. Makanya maaf ya, kalau ibu-ibu punya handphone, habis subuh jangan nengok handphone dulu. Apa yang kita tengok di kepala, itu yang akan terbawa sampai kita tidur kalau kita pertama nengok handphone. Maka saya tidak pernah bangun tidur lihat handphone. Saya bangun lihat handphone tuh jam 6, jam setengah 7. Karena pagi itu harus diisi dengan yang bermanfaat. Seandainya waktu scroll, tuh ada gosip artis yang nggak sampai tidur. Tuh dia gitu kan, langsung dia tuh bangun tidur itu subuh itu langsung ada sesuatu di handphone yang membuat kita bad mood. Entah kawan di grup bikin kesel, entah orang yang mengapa-ngapa, itu tuh bawa sampai kita tidur. Ya, jadi isi dengan ngafal dulu habis subuh belajar, iktikaf apa, kayak gitu. Oke? Tak kemana-mana lari. Oh, karena pikun tadi. Oke. Ya. Iya, tapi semoga lah, insyaallah lah, ibu-ibu majelis taklim insyaallah jauh dari kepikunan, insyaallah, ya. Katanya pikunnya ada faktor juga katanya. Katanya tidur sore, tidur pagi, sholat misalnya pikun. Oh, penyebab pikun. Ya tentu banyak faktor lah. Ya, dari segi kedokterannya banyak. Kalau dari segi agamanya ada tidur habis subuh dan habis asar. Tidur habis subuh dan habis asar. Ya, itu mempercepat. Marah-marah. Marah, Mak. Jangan berang-berang dulu, Mak. Pikun beko. Kan saya udah sering sampaikan. Sekali kita marah itu 27.000 sel saraf kita putus. Putus 27.000. Dia bisa nyambung lagi dengan senyum. Tapi sekali senyum cuma bisa nyambung 700 sel saraf. Sekali marah putus 27.000. Sekali senyum nyambung cuma 700. Nggak balance dia. Nggak mungkin senyum terus gila lagi curang. Atau senyum terus, ngapa aku senyum terus nyambung salah putus, tidak lah mungkin kan. Jadi udahlah, nggak usah marah-marah.
Gitu. Oke, lanjut sekali lagi. Ustazah, ada orang bilang Ustazah, kalau nggak usah lagi pakai jilbab, yang dijilbabkan tuh hati. Ngapain berjilbab tapi hati tak betul? Bagus aku lagi tak berjilbab, mantap hati aku deh. Jilbab itu syariat, diwajibkan kepada seluruh orang Islam, bukan hanya kepada orang beriman. Jadi mau dia makan riba, mau dia punya pekerjaan yang maksiat, mau dia makan riba, mau dia berhutang ke rentenir, mau dia rentenir yang beneran, selagi dia muslimah wajib nutup aurat. Karena nutup aurat bukan untuk orang beriman, tapi untuk semua orang yang beridentitas muslim. Ustazah, yang penting kan hatinya, nggak ada. Kalau yang penting hatinya itu nggak akan ada, itu dalil yang tadi saya bacakan. Lebih lawak lagi kayak gini, ustazah, tuh. Tengok tuh, jilbabnya panjang, tapi bergosip. Bagus lagi aku nggak berjilbab. Nggak ada gosip aku dong saja. Saya tanya, baru kan ibu gosipin siapa? Oh iya juga ya saja. Jilbab dengan perbuatan itu dua hal yang berbeda. Orang yang berjilbab dia dapat pahala. Kalau dia berbuat sesuatu dia tetap berdosa. Tidak ada hubungan antara jilbab dengan perbuatan. Walaupun idealnya dengan berjilbab kita akan semakin baik, tapi banyak juga yang berjilbab tapi masih maksiat. Is okay. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Bukan berarti ketika dia maksiat buka jilbab kamu percuma. Nggak gitu juga konsepnya. Berjilbab tetap wajib. Sama dengan ada orang sholat, ada dalilnya, belum tentu pula yang terjadi. Coba, aqimus sholah wa atuz zakah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, bayar zakat. Sesungguhnya sholat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Jelas, sholat menghindarkan dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ada nggak orang sholat tapi gosip? Terus kita ngomong sama dia, nggak usah lagi sholat kalau selama bergosip. Enggak kan? Sholatnya tetap wajib kan? Walaupun dia tukang gosip, walaupun dia doktor di bidang gosip, dia profesor di bidang gosip. Dia ada orang tuh profesornya di bidang gosip. Pokoknya kalau sama dia orang menggosip, walaupun dia profesor di bidang gosip tadi, tetap aja baginya adalah wajib untuk sholat. Jadi apapun sikap kita, apapun sifat kita, belum sempurna kita, tetap wajib nutup aurat karena aurat, dengan tetap wajib berjilbab karena jilbab dan perbuatan itu dua hal yang berbeda. Nggak bisa dicampur-campur. Nanti kan Allah hitungnya per kasus. Jilbab berpahala, gosip dosa. Jilbab pahala, gosip dosa. Kan dia per kasus ya. Dia per kasus. Dia nggak satu-satu. Dia satu-satu ngitungnya gitu loh. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya kalau sholat tahajud, saya pelan-pelan ustazah, is okay. Dia cuma tahajud doang, sunnah aja. Ustazah, saya susah zuhur, sholat subuh di masjid iktikaf sampai syuruk, itu susah ustazah. Oke, saya paham, saya nggak pusing itu. Ustazah, saya dari subuh sholat sampai syuruk, lalu kemudian itu sangat susah ustazah, karena saya punya suami. Jadi saya cuma bisa iktikaf sekali seminggu, nggak ada masalah. Tapi nggak bisa, ustazah, nantilah saya nutup auratnya pelan-pelan, nggak bisa, karena malaikat nggak bisa disuruh pause dulu malaikat. Nah, aku pelan-pelan lah, slow lah, kan nggak bisa. Keluar rumah tetap malaikat mencatat. Jadi nggak bisa berubah pelan-pelan untuk aurat, nggak bisa. Kalau tahajud pelan-pelan bisa, salat doa pelan-pelan bisa. Sering saya bilang ibu-ibu tahajud dulu ya sebelum subuh. Kalau ibu susah untuk bangun tahajud, ibu tahajudnya deket-deket subuh aja biar ibu puas dulu tidurnya. Ya baru nanti naik jamnya, naik gitu bisa. Tahajud bisa pelan-pelan, tapi nutup aurat nggak bisa pelan-pelan, mesti harus, karena malaikat nggak bisa di-pause atau slow motion lah malaikat. Slow lah dulu nggak bisa, ya karena slow lah belum dia bisa. Nah jadi nggak ada hubungannya. Jadi yang kita kait-kaitkan. Atau ada yang ngomong kayak gini, tunggu dulu aku nutup aurat. Ngapa? Tunggu dulu aku dapat hidayah. Nggak bisa. Hidayah tak datang kalau nggak dijemput. Itu beda bu. Beda karomah dengan hidayah. Kalau karomah datang dari Allah tanpa dijemput, contoh karomah nggak ada lagi zaman sekarang.
Karomah tidak ada. Karomah tuh gini, dia datang given by Allah, datang dari Allah. Contoh, ketika Umar bin Khattab ingin membunuh Rasul hidup-hidup, lalu dia ambil pedangnya, Umar tuh bagak. Dia ambil pedangnya, dia jalan ke rumah Rasul, ketemu orang Yahudi tepi jalan. Umar, kau mau kemana? Aku pengen penggal kepala Muhammad dan aku akan bawa kepalanya di tengah-tengah kalian. Apa kata orang Yahudi? Ngapain kau penggal kepala Muhammad? Adik kandung kau aja dan adik iparmu sudah masuk ke dalam Islam. Makin marah dia pergi ke rumah adik iparnya, didengarnya adik iparnya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14, terjatuh pedangnya, menangis, dia masuk Islam dia. Itu karomah. Karomah datang dari Allah. Beda dengan hidayah. Hidayah itu tak akan datang kecuali kita jemput. Nggak bisa orang dapat hidayah di tempat tidur gitu-gitu aja malasan, nggak bisa. Hidayah itu datang dijemput. Caranya gimana? Kita hadir dalam majelis ilmu, ya dalam majelis ilmu ini, ya dapat hidayah kita. Pelan-pelan ya. Jadi pergilah, tutuplah aurat dulu, dengan tutup aurat semoga dapat hidayah. Gitu konsepnya. Nggak bisa, aku nanti aja lah umroh tunggu hidayah. Nggak bisa. Pergi umroh dulu, semoga dapat hidayah. Aku ada duit, tapi aku nggak bisa haji, takut aku belum dapat hidayah. Pergi haji dulu, semoga nanti dapat hidayah. Aku nanti aja lah majlis taklim, belum ada hidayah lagi. Pergi dulu, nanti mudah-mudahan dapat hidayah. Makanya maaf ya, kalau orang-orang nggak sholat, nggak pernah ke masjid, suami-suami yang tak pernah ke masjid, tak pernah sholat, itu dia tidak akan pernah dapat hidayah, karena dia nggak jemput. Maka kita yang harus mengantarkan hidayah itu, menjadi fasilitator. Bang, sholat bang, kan kita ingatkan. Sholat bang, iya, sholat bang, iya, sholat lah bang. Dosa itu masing-masing, sholat saya lah surangan. Jangan kuat kali ya, marah bapak-bapak sama saya nanti. Jadi kita yang mengantarkan hidayah, kita yang menghantarkan hidayah kepadanya, membantu dia. Bang, sholat bang, karena nggak dapat hidayah kalau tak sholat tak bisa. Tidak datang dalam majelis ilmu susah. Hidayah itu harus dijemput, Bu. Sedangkan yang datang dalam majelis ilmu aja belum tentu lagi dapat hidayah. Banyak jemaah saya udah 7 tahun, 8 tahun pengajian, pas pesta dia juga tukang jogetnya, banyak juga. Akan tentu dapat hidayah lagi, kan gitu ibaratnya. Tapi kalau ada yang kayak gitu, saya datang pesta, saya nyerondo aja. Saya takut nanti dia malu, tak datang lagi pengajian lebih parah, ya kan? Jadi belum tentu juga dapat hidayah. Tapi setidaknya dia mau untuk datang, dia mau belajar gitu loh. Maka suami-suami yang tak sholat, yang tak ibadah, tak ke masjid, tak pernah hadir sosial kematian, itu susah. Maka harus diantarkan, dibantu dia. Sholatlah bang, datanglah bang, dengarlah ustaz tuh bang di TV bang, bacalah Quran tuh bang, kita hantarkan. Ingat ya Bu, saya sering bilang kepada jemaah, teguran dari manusia dengarkanlah. Karena kalau manusia yang menegur cuma pakai mulut, kalau Allah yang menegur, nasib kita akan buruk. Itu bilang tuh. Bang, masih mending aku yang negur nih bang. Kalau Allah yang negur macam-macam, dikasihnya stroke kita sampai kita taubat, dibakarnya rumah kita sampai kita bertaubat, baru bentang sejadah tengah malam, di PHK-nya kita, dibangkrutkannya usaha kita. Selagi manusia masih menasihati, dengarkanlah. Karena kalau tak bisa dengar manusia, dengarkanlah teguran Allah, itu pedihnya luar biasa. Nanti aku bilang lah itu langsung ribut anda ya. Jadi tapi itu betul. Kalau manusia menasihati, dengarkanlah. Karena kalau manusia yang menasihati itu kan cuma mulut aja. Tapi kalau Allah, nasib kita tadi setruknya kita, tadi bakar rumah apa, yang membuat kita intinya adalah membentang sejadah, bertaubat kepadanya. Na'udzubillah. Udah, itu aja dulu. Sedih ujungnya nampaknya. Kita. Jadi nggak bisa kayak gitu ya. Ya, tutup aurat, semoga nanti ada hidayah. Oke? Oke, demikian wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi al-Fatihah. Bismillah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan